Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara retrifikasi peta menggunakan software ArcGIS. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa itu retrifikasi peta. Retrifikasi peta adalah suatu proses yang mentransformasikan geometri atau citra digital sedemikian rupa sehingga setiap piksel citra memiliki posisi di dalam sistem koordinat di dunia nyata. Dalam rektifikasi peta sendiri, kita memerlukan beberapa data, yaitu data peta RBI dan data SHP wilayah yang dapat kalian download di tanaair.indonesia.go.id yang akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Untuk peta RBI-nya sendiri sesuai dengan wilayah yang akan diretrifikasi. Untuk wilayah saya sendiri, saya akan menggunakan wilayah Kabupaten Gresik, di mana merupakan wilayah saya tinggal. Untuk cara downloadnya sendiri, yaitu kalian bisa klik kiri pada bagian kotak wilayah Anda. Kemudian kalian klik bagian 1608432.zip ini. Nanti akan terdownload peta RBI wilayah kalian. Untuk SHP wilayah sendiri juga sama caranya. Cari wilayah kalian, kemudian klik kiri pada bagian wilayah, kemudian unduh 25k.zip. Berhubung saya sudah mendownload kedua data tersebut, marilah kita berpindah ke ArcGIS untuk melakukan eksekusi retrifikasi peta. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software ArcGIS. Sebelum memulai, kita pastikan memasukkan sistem koordinat dari wilayah yang akan diretrifikasi. Untuk wilayah saya sendiri, Kabupaten Gresik, terletak di Jawa Timur yang merupakan wilayah bagian 49 dari sistem koordinat, di mana kita bisa menambahkan sistem koordinat dengan cara klik kanan pada layers, kemudian properties, kemudian kita masukkan ke project koordinat system, kemudian UTM, kemudian WGS, kemudian Shorten Hemisphere, kemudian Jawa Timur terletak di WGS 1984 UTM zona 49S. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam zona yang dapat kalian lihat di Google. Untuk Jawa Timur sendiri terletak di 49S, lalu kita klik, kemudian kita OK. Nah, tahapan kedua sebelum meretrifikasi peta yaitu memunculkan toolbar retrifikasi peta, yaitu dengan cara klik kanan pada bagian atas ini, kemudian geofencing, kalian klik aja, nanti kalau kecentang berarti alat tersebut sudah muncul di tampilan ArcGIS kalian. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita ke bagian layers, kemudian klik kanan, kemudian add data. Nah, kita add data berupa gambar peta RBI yang sudah kita download tadi. Kemudian klik kiri, kemudian add. Nah, ini notifikasi berupa gambar tersebut belum terretrifikasi pada sistem koordinat di dunia nyata. Jadi, gambar tersebut masih tidak memiliki sistem koordinat yang sesuai. Jadi, kita klik OK aja. Nah, ini merupakan peta RBI yang telah kita download. Untuk melakukan tahap retrifikasi peta sendiri, kita pertama-tama
klik view link table untuk melihat titik-titik yang telah kita retrifikasi di bagian ujung-ujung peta. Tahapan pertama yaitu kita akan meretrifikasi di ujung atas kiri peta dengan cara klik add control point, kemudian kita zoom ke bagian ujung kiri atas. Nah, kita akan mengklik kiri pada perpotongan garis vertikal dan horizontal pada peta RBI. Kita klik kiri, kita zoom out, kemudian klik kanan, kita input DMS of longitude and latitude. Nah, untuk longitude sendiri yaitu garis yang vertikal, sedangkan latitude sendiri merupakan garis yang horizontal. Untuk longitude sendiri, degree-nya yaitu 112, degree-nya yaitu 112, menitnya yaitu 37, dan detiknya yaitu 30. Dan T ini adalah timur, dan di sini diisi dalam bahasa Inggris yaitu east. Untuk latitude sendiri sebesar 7 untuk degree-nya, 7 untuk menitnya, dan 30 untuk detiknya. Dan ini S yang berarti selatan dalam bahasa Inggris yaitu south. Kemudian kita klik OK. Nah, peta RBI tersebut langsung menuju ke sistem koordinat di dunia nyata dengan hasil yang telah kita retrifikasi sebelumnya. Untuk memunculkannya lagi, yaitu klik kanan pada gambar, kemudian zoom to layer. Tahapan selanjutnya yaitu kita ulangi tahapan sebelumnya ke pojok-pojok bagian peta RBI. Untuk tahap kedua yaitu kita melakukan di pojok atas kanan pada peta RBI. Tahapannya juga sama, kita zoom in ke perpotongannya, kemudian klik kiri, kemudian zoom out. Kita geser dulu, kemudian klik kanan, input DMS of longitude dan latitude, kemudian longitude-nya sendiri diisi 112, menitnya diisi 45, dan detiknya diisi 0. Pada latitude, degree-nya diisi 7, menitnya diisi 7, dan detiknya diisi 30, dan diklik bagian S karena merupakan selatan. Kemudian klik OK. Kita zoom to layer lagi. Kemudian kita lakukan tahap ketiga pada bagian bawah kanan dari peta RBI. Kita zoom in, kemudian klik kiri, kita zoom out, kemudian klik kanan, kemudian input DMS of longitude and latitude, kemudian longitude-nya sendiri, degree-nya diisi 112, menitnya diisi 45, dan detiknya diisi 0. Untuk latitude sendiri, degree-nya diisi 7, menitnya diisi 15, dan detiknya diisi 0 dan diganti menjadi selatan. Kemudian klik OK. Kemudian kita bergeser ke bagian kiri bawah peta. Kita lakukan hal sama, add control point, kita zoom in ke bagian perpotongan, kita klik kiri, kita zoom out, kita klik kanan,
kemudian input DMS of longitude dan latitude, kemudian longitude-nya sendiri diisi 112, menitnya diisi 37. Kita cancel dulu. Kemudian kita klik kanan, kita input DMS. Untuk longitude-nya sendiri 112, menitnya yaitu 37, detiknya yaitu 30. Untuk latitude sendiri degree-nya yaitu 7, menitnya yaitu 15, dan detiknya yaitu 0, kemudian south karena terletak di selatan. Kemudian diklik OK. Nah, kita lanjutkan yaitu zoom to layer. Nah, setelah terretifikasi menjadi 4 poin, tahap selanjutnya yaitu kita men-save data retrifikasi yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara klik georeferencing, kemudian rectifi, kemudian kita masukkan di sini yaitu di mana kalian ingin menge-save hasil data retrifikasi yang telah dilakukan, yaitu kita akan taruh di komutasi perencanaan, kemudian add, kemudian silang aja. Tahap selanjutnya yaitu kita memberikan nama yang akan saya masukkan yaitu hasil retrifikasi 1. Kemudian formatnya yaitu TIFF. Kemudian kita save data tersebut. Sambil menunggu prosesnya. Nah, data tersebut telah tersave pada laptop kita. Kemudian tahap selanjutnya yaitu memunculkan hasil retrifikasi yang telah kita lakukan dengan cara klik kanan layers, kemudian add data, dan yang gambar ini kemudian kita add. Nah, kita uncentang gambar sebelumnya, kemudian kita ini aja. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah peta RB ini sudah benar atau tidak, yaitu dengan cara klik kanan layers, dengan cara menambahkan SHP wilayah. Cara tersebut dapat dilakukan dengan kita klik kanan pada layers, kemudian add data, kemudian kita masukkan wilayah retrifikasi tersebut, kemudian klik add. Nah, ini merupakan Kabupaten Gresik. Yang ini merupakan SHP wilayah Kabupaten Gresik, dan yang peta ini merupakan peta RBI yang telah terretrifikasi ke wilayah SHP Kabupaten Gresik, di mana wilayah SHP Kabupaten Gresik sendiri pada dasarnya sudah memiliki sistem koordinat. Jadi kita telah memindahkan peta RBI ke wilayah sistem koordinat Kabupaten Gresik secara akurat dalam sistem koordinat. Untuk wilayah kecamatan saya sendiri,
Untuk wilayah kelurahan saya sendiri terletak di Kelurahan Tlaga Pojok, di mana kelurahan tersebut dapat kita cari dengan cara open attribute table, kemudian kita table option, select by attribute, kemudian klik Namo BJ, get unique values, kemudian kita cari logo 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 pojok. Nah, ini kita sama dengan dulu, satu kali aja. Kemudian klik logo pojok dua kali, kemudian apply. Kita silang juga, kemudian ke geoprocessing, kemudian clip, kemudian masukkan administrasi desa, kemudian yang bawah juga administrasi desa, kemudian klik OK. Kita silang saja ini. Menunggu proses klip. Nah, kita centang peta SHP Kabupaten Gresik. Nah, kita zoom in. Nah, ini merupakan batas wilayah atau delineasi dari peta RBI pada wilayah Kelurahan Tlaga Pojok, dan ini merupakan wilayah SHP dari Kabupaten dari Kelurahan Tlaga Pojok, di mana posisi koordinatnya sama walaupun sedikit ada kemiringan dari letaknya. Tetapi angka tersebut sudah benar terletak pada wilayah tersebut. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai cara ratifikasi peta pada ArcGIS. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Apabila tidak paham bisa diulangi cara saya menjelaskan. Sekian, bye-bye.